Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleha semua, apa kabarnya? Udah dapat buku tema 2 kan? Oke, karena kemarin kita sudah PH, sekarang kita masuk tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Oke, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Yuk kita masuk tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, tujuannya untuk pelajaran PKN ada mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku di rumah, menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Nah, untuk PJOK menjelaskan prosedur variasi gerak memutar badan dan menekuk tanpa berpindah tempat. Jadi cuma diam. Nah, untuk bahasa Indonesia, yang pertama menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Mengelompokkan keragaman di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dan menemukan dan menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Lihatlah di sini ada Benny dengan Kak Tiur. Mereka sedang bermain apa ini? Kelihatan? Ini adalah perahu kertas. Nah, dari gambar ini bisa kita ketahui beberapa informasi menggunakan yang pertama kata apa. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Apakah Anti tahu jawabannya? Ya, mereka sedang bermain perahu kertas. Yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah pernah? Mungkin ada yang pernah dan mungkin ada yang belum ya. Terus bagaimana cara memainkannya? Nah, bisa anak-anak ibu lihat di sini ada baskom yang berisikan air, lalu diletakkan di atasnya perahu kertas. Nah, menggunakan kata apa, pernahkah, bagaimana, dan kata tanya lainnya seperti siapa, kapan, di mana, anak-anak ibu bisa mendapatkan informasi dari suatu gambar. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Apakah sudah dibaca? Dari teks ini, anak-anak ibu bisa mengambil informasi menggunakan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang kita masuk teks yang berikutnya, bermain simpai. Ini adalah gambar simpai, atau mungkin anak-anak ibu taunya namanya permainan ini hula hoop. Nah, bahasa Indonesianya simpai. Nah, sekarang juga berhentikan video ini lagi dan bacalah teksnya dengan jelas. Oke, sudah dibaca? Mudah-mudahan sudah ya, jangan sampai tidak. Nanti ibu tanyakan nih ke orang tua Anti, apakah Anti membaca atau tidak? Jangan sampai tidak dibaca ya. Nah, dari teks ini bisa kita tahu kalau simpai itu berbentuk lingkaran dan warnanya bermacam-macam, ada berwarna-warni. Sudah pernah ada yang memegang simpai? Bagaimana rasanya? Apakah halus atau kasar? Biasanya simpai itu terasa halus permukaannya. Dari teks yang tadi bisa kita tahu kalau simpai mempunyai ciri-ciri. Yang pertama warnanya, masih ingat warnanya? Ya, dia punya warna-warni, ada warna merah, warna hijau, warna biru, dan bermacam-macam lainnya. Bentuknya tadi apa, nak? Berbentuk lingkaran. Ingat ya, lingkaran, bukan bulat. Yang bulat itu seperti bola, kelereng, itu yang bulat. Sedangkan kalau lingkaran itu seperti simpai, seperti donat, gitu ya. Nah, permukaannya tadi apa permukaan simpainya? Permukaannya halus, jadi tidak kasar. Kalau kita pegang itu mulus rasanya. Terus kegunaannya apa? Nah, kegunaannya bisa untuk kegiatan olahraga dan kita juga bisa bermain dengan simpai. Setelah mengetahui ciri-ciri simpai, benda-benda apa sih yang bentuknya menyerupai simpai? Ada yang tahu yang pertama? Yang kedua? Iya, betul. Yang ketiga? Iya. Nah, kalau di video ini, Ibu tulis yang pertama itu gelang. Gelang kan bentukan. Permukaannya juga halus. Nah, dan dia tidak berubah bentuk.
Seperti simpai, selain gelang juga mungkin bisa anting atau cincin yang berbentuk lingkaran. Terus yang kedua, donat. Sangat enak. Ada juga makanan lain yang bentuknya seperti cincin itu kan? Nah, bentuknya juga sama seperti simpai. Yang ketiga adalah plester. Plester yang berbentuk lingkaran dan keras. Nah, plester ini kan biasanya ada yang warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning, dia juga berwarna-warni seperti simpai yang berwarna-warni. Untuk latihannya, Ibu minta di bagian ayo menulis pada halaman 14, anak-anak Ibu jawab pertanyaannya. Jangan lupa untuk menulis nama, tanggal hari ini, lafaz basmalah, dan juga pertanyaan-pertanyaannya ditulis baru dijawab ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang pada bagian ayo membaca, pada halaman 21 sampai 22, bacalah dengan nyaring benda-benda di sekitar kita. Apakah sudah dibaca? Dari teks tersebut ada beberapa kosakata tentang keragaman benda. Yang pertama, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Apa nih kosakatanya? Diawali oleh huruf T, lalu E, tetap. Nah, kalau tidak berubah keadaannya atau bentuknya, benda itu adalah benda yang tetap bentuknya. Nah, coba kita kosakata yang kedua. Dia ini untuk permukaan. Permukaan benda itu ada yang kesat atau tidak halus. Kalau tidak halus lawannya? Ya, kasar. Betul sekali. Coba yang ketiga. Benda ini dia mengandung air atau ada air di dalamnya. Berarti diawali huruf B, lalu A. Ya, basah, betul. Jadi kalau benda yang basah berarti dia ada air di dalamnya. Nah, lanjut kita yang keempat. Benda ini licin, lembut, atau tidak kasar. Ayo, kalau kasar, apa tadi lawannya? Diawali oleh huruf H. H? Betul, halus. Nah, yang terakhir, benda ini berbeda dari semula atau dia bentuknya itu tidak tetap. Berarti bentuknya betul, berubah. Nah, jadi kalau suatu benda itu dari bentuk awalnya kalau kita pindahkan ke tempat yang lain berbeda dari semula, berarti dia bentuknya berubah. Nah, ini adalah sebagian dari kosakata tentang keberagaman benda. Berikutnya ada percakapan. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Ya, Di, besok kita lanjutkan bermain ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin belajar. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baik, Bu. Kak. Ayo. Nah, anak-anak Ibu tadi sudah mendengarkan ya percakapan antara ibunya Benny dan Kak Tiur. Jadi Benny itu ingin berlatih bermain simpai yang diajarkan oleh Kak Tiur. Tetapi hari sudah sore, sudah waktunya mandi. Berarti dari sini kita dapat beberapa aturan ketika bermain. Yang pertama, tidak boleh lupa waktu. Kalau kita lupa waktu, na'udzubillah, kita bisa lupa mandi, kita bisa lupa makan, kita bisa lupa sholat. Ya Allah, itu berarti kita sangat lalai. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita lupa mandi, karena sering bermain, kelamaan bermain, badan kita jadi bau. Ih, masa anak perempuan bau? Ih, tidak boleh seperti itu ya. Nah, yang kedua, akur dengan saudara. Anti punya kakak atau punya abang, punya adik. Jadi, tidak boleh berkelahi. Nanti kalau anti berbeda pendapat dengan kakak, dengan adik, atau dengan abang, langsung kita marah, menangis, merajuk. Boleh seperti itu, Nak? Tidak boleh, jadi harus akur atau rukun dengan saudara. Terus yang ketiga, menanggapi dengan sopan. Nah, ketika tadi
ibunya Beni meminta Beni untuk mandi karena hari sudah sore. Tetapi Beni kan masih mau main. Nah, dia tanggapinya dengan sopan, tidak merengek-rengek, tidak ngambek. Nah, itu lebih baik. Menanggapinya dengan sopan. Nah, Beni juga menanggapi Kak Tiur tadi juga dengan sopan. Jadi, anak-anak ibu berkata-kata dan berakhlak atau beradab itu tidak boleh sembarangan ya nak ya, harus dengan sopan. Terus yang terakhir, mengajak kepada yang makruf atau kebaikan. Contohnya tadi, Kak Tiur. Kak Tiur tadi sebenarnya juga masih ingin bermain dengan Beni. Tetapi dia tahu kalau hari sudah sore kita harus ingat. Harus mandi, harus bersih-bersih. Tidak boleh bermain terlalu lama. Ingat ya, Allah itu sangat tidak suka dengan hal yang berlebihan. Jadi Kak Tiur mengajak Beni untuk hal kebaikan. Ditiru ya nak perilaku Kak Tiur sama Beni ini. Nah, sampai sinilah pelajaran kita. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.